Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sehat senantiasa dan berkelimpahan kasih setianya di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita pagi hari ini sebelum berdoa mendengarkan firman yang berjudul Pembaharuan Kehidupan. Nah, sejatinya bahwa hidup ini itu adalah satu kondisi yang saling mempengaruhi Bapak Ibu, ya. Nah, tentu karena kondisi itu hidup kita pun juga ditentukan oleh siapa yang mempengaruhi kita. Kondisi lingkungan di pekerjaan, di keluarga kita, di tetangga-tetangga kita, apakah mereka yang mempengaruhi hidup kita, sehingga kita semakin lama semakin sama seperti mereka, atau hidup kita mempengaruhi mereka dan hidup kita dipengaruhi oleh firman kebenaran. Nah, tentu Allah mau hidup kita lah yang mempengaruhi mereka dan hidup kita dipengaruhi oleh firman. Itu seiring dengan perkataan firman bahwa hidup kita itu menjadi terang dan garam. Itu berbicara mengenai seberapa hidup kita berpengaruh pada lingkungan kita, ya, bukan kita yang dipengaruhi, tetapi sungguh Allah dalam rancangannya menginginkan hidup kita mempengaruhi banyak orang, sedangkan hidup kita dipengaruhi oleh firman dan kehadiran Tuhan. Pada saat-saat ini tentu dalam pikiran kita disegarkan bagaimana Allah dengan kerelaannya, dengan kasih-Nya yang besar, itu berusaha memberikan seluruh kehidupannya bagi dunia ini. Ya, dia menempuh jalan pelayanannya itu berbeda dari orang lain. Ketika panutannya orang lain adalah mereka menikmati dunia ini dengan segala kekhususannya, ya, tetapi Allah justru melayani dunia ini dengan memberikan kehidupannya. Itu tentu yang senantiasa hadir dalam hidup kita sehingga menguatkan kita untuk benar-benar keberadaan kita pada akhirnya mempengaruhi dunia ini. Bukan hidup kita dipengaruhi oleh dunia ini. Hidup kita semakin berbeda dan hidup kita semakin mempengaruhi banyak orang karena kita dimotivasi atau dipengaruhi oleh pribadi Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Nah, bagaimana sesungguhnya firman mengajarkan kita bahwa benarlah firman itu merupakan sumber atau motivasi kehidupan ini yang pada akhirnya mempengaruhi kita dan menetapkan posisi kita benar-benar menjadi terang dan garam itu, ya. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, ya. Firman itu berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, katanya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Nah, di sini jelas sekali bahwa kalau seseorang memiliki kerinduan untuk dia ditempatkan sebagai satu pribadi yang mempengaruhi banyak orang dalam posisinya sebagai terang dan garam, maka tidak lain dan tidak bukan hanya ada satu caranya, yaitu orang mendekat dengan firman. Ya,
Karena firman atau sesuatu yang diilhamkan Tuhan melalui tulisan itu, firman yang kita baca, itu adalah fungsinya untuk mengajar katanya, ya, untuk membawa orang mengenal kebenaran, mengenal kehendak Allah. Tanpa firman artinya orang tidak akan mengenal firman, mengenal kebenaran. Jadi kalau kita dekat dengan firman, maka pikiran kita dibuat untuk mengenal kehendak Allah. Orang yang nggak dekat dengan firman, yang dikenal adalah keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, rancangan-rancangannya sendiri, atau hal-hal yang terkait dengan keinginan dunia ini. Hanya orang yang mengisi pikiran dan hatinya dengan firman, dia yang diperkenalkan dengan kesempurnaan, dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita ingin sempurna serupa seperti Kristus, maka kita harus belajar firman. Dari firman itu kita mengenal kebenaran, ya, yang menuju kesempurnaan. Kemudian yang kedua, firman itu menyatakan kesalahan. Firman itu menasehati kita. Betapa bahagianya kalau kita dinasehati oleh orang tua kita, ya, itu sikap yang benar tentu, bukan tersinggung, bukan marah, tetapi berterima kasih karena melalui nasihat itu jalan kita diluruskan kembali. Firman itu menegur kita, ya, firman itu mengingatkan kita ketika kita tidak sesuai atau kita bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak dekat dengan firman, maka kita tidak tahu jalan kita itu benar atau salah. Seringkali kita hanya mengikuti kemauan kita, kehendak pikiran kita, dan itu tentu mencondongkan kita atau menggeser kita pada jalan hidup yang salah. Melalui firman, ya, hati kita semakin peka dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang melakukan sedikit saja kesalahan, dia langsung diingatkan oleh firman. Ada orang yang perkataannya sembrono atau menyinggung perasaan orang saja, dia langsung bisa mengkoreksi dirinya karena firman. Tapi sering kita jumpai gitu ya, orang yang ngomongnya sembarangan, seenak hatinya, omongannya 10 kata yang menyakitkan 11 kata kepada orang, tapi dia tidak sadar, seolah-olah dia yang benar, selalu benar. Itu tentu kita menyadari bahwa orang itu tidak dekat dengan firman. Orang yang dekat dengan firman, semakin hari hatinya semakin peka. Dia selalu bisa mengevaluasi dirinya bahwa dia mengerjakan sesuatu yang benar atau tidak benar, yang tepat atau yang salah. Yang berikutnya adalah bahwa firman itu memperbaiki kelakuan. Kalau kita senantiasa bergaul dengan firman, kebiasaan kita senantiasa bergaul dengan firman, maka semakin hari firman itu menghasilkan satu gaya kehidupan, perilaku yang sesuai dengan firman. Kita diwariskan oleh keinginan daging, ya, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu adalah warisan natural hidup kita. Jadi setiap orang yang lahir ceprot, dia diwariskan oleh keinginan itu. Bagaimana cara mengubahkannya? Yaitu orang bergaul dengan firman, sehingga kita diajar untuk hidup di dalam roh, ya, hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Firman itu mendidik kita untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Allah dan meninggalkan kodrat dosa. Perilaku kita tanpa dikendalikan oleh firman tentu perilaku yang senantiasa membuahkan dosa, ya, dalam bentuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita selalu pengen tempatnya di atas. Kita pengen dihargai tetapi tidak pengen menghargai. Kita pengen nama kita terpampang besar-besar sehingga semua orang melihat kita. Diperingatkan sedikit marah, ya, direndahkan sedikit emosi tersinggung, letaknya seolah-olah selalu di tempat yang tinggi. Ya. Semua keinginan adalah fokusnya diri kita sendiri, itu adalah kodrat dosa. Tetapi manakala firman itu hadir dalam hidup kita, kita diajar dengan kerendahan hatinya, kesederhanaan hidupnya. Bagaimana kita hanya mengandalkan bahwa berkat itu mengalir dari Allah. Kita tidak usah berbuat curang, berbuat tidak jujur, menipu, membohongi orang, tetapi kita hidup dalam rancangan berkat ilahi, ya, di mana kita mengalirkan nilai-nilai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Masing-masing kita tanpa kebenaran, ya, kita itu sesungguhnya memiliki kebenaran kita sendiri. Berdasarkan ajaran dari Bapak Ibu kita, lingkungan kita, pergaulan kita punya kebenaran masing-masing. Si A begitu, si B begitu, si C begitu, dan seolah-olah mereka merasa benar. Kalau toh mereka didapati salah, katanya, wah, aku sejak dari sononya begini. Itu adalah kebenaran masing-masing orang. Tetapi ketika orang bergaul dengan firman, kebenaran kita distandarkan, yaitu kebenarannya Tuhan, kebenaran berdasarkan ukurannya Tuhan, di mana di situ patokan hidup kita hanya satu, yaitu patokannya Tuhan Yesus. Patokan dengan gaya hidup Tuhan. Kita sudah melihat dengan jelas bagaimana Tuhan masih memberikan kita kesempatan di saat ini untuk menikmati Paskah di dalam Kristus. Tentu kita disegarkan kembali oleh gaya hidup Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian itu yang memotivasi kita terus-menerus untuk semakin menguduskan diri kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa pada pagi hari ini.